Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid Bapak yang ada di rumah, belajar dari di rumah. Pada materi video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang konsep berpikir kronologis, yaitu diakronik, sinkronik, kemudian ruang dan waktu dalam sejarah. Pertama, cara berpikir sejarah. Jadi cara berpikir sejarah itu ada dua, yaitu berpikir secara diakronik atau berpikir secara sinkronik. Diakronik berarti memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Maksudnya ketika berpikir diakronik, maka kita akan memikirkan suatu peristiwa di suatu tempat dari waktu A ke waktu B. Misalnya sejarah perang Diponegoro melawan VOC. Nah, waktunya memanjang, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830. Jadi ada 5 tahun, tetapi terbatas dalam ruang, hanya terjadi di Pulau Jawa saja. Nah, itu adalah diakronik. Sedangkan sinkronik yaitu cara berpikir yang merupakan kebalikan dari cara berpikir diakronik. Karena berpikir sinkronik menekankan pada struktur di mana cara berpikirnya meluas dalam ruang tetapi terbatas di dalam waktu. Maksudnya meluas kepada objek-objek lain yang berkaitan yang terjadi pada saat yang bersamaan. Contoh, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kejadiannya hanya terjadi pada 17 Agustus 1945 pada pukul 10. Nah, jadi memendek terbatas dalam waktu tapi meluas dalam ruang. Artinya kejadian proklamasi itu menyebabkan perubahan besar kepada seluruh warga atau seluruh rakyat di Indonesia, baik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Jadi itu arti dari meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Kemudian ada berpikir berikutnya, yaitu kausalita dan kontingensi. Cara berpikir kausalita adalah bahwa sebuah kejadian diawali oleh sebab yang menimbulkan akibat, sedangkan berpikir kontingensi bahwa sebuah kejadian terjadi oleh sebab yang beragam. Jadi kausalita atau berasal dari kata hukum kausalitas, yaitu hukum sebab akibat. Jadi sesuatu terjadi pasti ada sebabnya. Kemudian kontingensi bahwa suatu hal kejadian terjadi itu juga berhubungan dengan kejadian sebelumnya. Jadi berlanjut. Contoh umpamanya adanya proklamasi itu dikatakan adalah pergerakan nasional, di mana rasa nasionalisme itu timbul. Nah, jadi seperti itu. Setelah adanya pergerakan nasional, kemudian ada proklamasi, kemudian terbentuknya negara Republik Indonesia. Itu namanya contoh dari kontingensi. Berikutnya adalah periodisasi, yaitu pembabakan waktu yang digunakan untuk berbagai peristiwa. Periodisasi yang dibuat oleh para ahli tentang suatu peristiwa yang sama dapat berbeda-beda bentuknya dengan alasan subjektif. Contoh, kalau kita di madrasah aliyah mulai kelas 10 sampai kelas 12, nanti Anda akan belajar sejarah itu secara periodisasi. Dari awal mungkin materinya prasejarah, Hindu-Buddha, perkembangan Islam, penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, kemerdekaan, kemudian revolusi, Orde Lama, Orde Baru, kemudian zaman reformasi. Jadi tidak mungkin nanti Anda akan belajar itu secara acak, Hindu Buddha dulu, kemudian prasejarah, kemudian Orde Lama, balik ke zaman Belanda. Itu tidak periodis. Nah, maka apapun yang kita pelajari nanti akan periodis. Kronologi, ada komponen dalam periodisasi, ada kronologi, artinya penentuan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah. Kronologi berdasarkan hari kejadian atau tahun terjadinya peristiwa sejarah. Jadi tahun dan tanggal itu nanti akan diurutkan
Kalau menceritakan suatu peristiwa nggak boleh kita acak. Setelah kemerdekaan 17 Agustus terus kita menceritakan tentang balik lagi ke zaman pergerakan nasional, balik lagi ke zaman Hindu Buddha, itu nanti akan acak, nggak karu-karuan. Yang kedua, komponen kedua yaitu kronik, catatan tentang waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah. Kronik itu catatan tentang waktu. Fungsi dari periodisasi yaitu mempermudah mempelajari sejarah supaya tidak rancu. Yang kedua, membantu memahami peristiwa sejarah secara urut atau kronologis. Kemudian interpretasi dalam sejarah. Interpretasi berarti pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Interpretasi merupakan metode penelitian sejarah sebagai suatu cara untuk berbuat sesuatu atau suatu prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Jadi ketika bahan-bahan itu sudah ada, sumber-sumber sejarah sudah ada, kemudian kita melakukan periodisasi, kemudian juga interpretasi, yaitu menggunakan 6 pertanyaan, 5W 1H. Mengapa ini terjadi? Bagaimana terjadi? Sehingga dari pertanyaan itu Anda akan melakukan analisa. Para sejarawan juga melakukan analisa terhadap pertanyaan atau terhadap sejarah tersebut. Dalam interpretasi sumber sejarah terdapat beberapa bentuk, yaitu ada determinasi rasial, yaitu penafsiran, kemudian ada penafsiran geografis, interpretasi ekonomi, penafsiran teori orang besar, penafsiran spiritual, iptek, sosiologis, dan sintetis. Itu tergantung subjek yang akan diteliti. Jadi kesimpulannya, diakronik dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Sinkronik artinya meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Kausalitas merupakan prinsip sebab akibat. Interpretasi dalam ilmu sejarah bisa disamakan dengan penafsiran. Demikian, selamat belajar di rumah. Jangan lupa mencatat. Kemudian nanti ketika sudah Bapak instruksikan untuk mengumpulkan catatan dalam bentuk foto. Jangan ketikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.